Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mensosialisasikan pedoman kompetensi sains madrasah tahun 2021. Nah, di dalamnya kami sudah rangkum beberapa juknis serta prosedur yang penting dari kompetensi sains madrasah di tahun 2021 ini ya. Nah, kompetensi sains madrasah atau kita singkat KSM ini sebenarnya adalah sebuah ajang berkompetisi dalam bidang sains yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kegiatan KSM tahun 2021 ini dilaksanakan dengan menggunakan skema online. Nah, sehingga disebut sebagai kompetisi sains madrasah online atau KSMO. Nah, berbeda dengan tahun 2020 yang langsung ke tingkat nasional ya. Pada tahun ini bersifat berjenjang. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama tingkatan satuan pendidikan, kemudian ada tingkatan kabupaten atau kota, lalu tingkat provinsi dan terakhir tingkat nasional. Nah, lalu bidang apa saja yang dilombakan? Yang pertama pada bidang MI atau SD. Di sini ada dua bidang lomba. Yang pertama matematika terintegrasi dan IPA terintegrasi. Nah, apa itu terintegrasi? Nah, terintegrasi itu maksudnya itu adalah integrasi dalam hal sains dan ilmu-ilmu keislaman. Nah, ada 4 kategori atau 4 jenis ya. Yang pertama soal sains yang terintegrasi dengan keislaman itu dengan menggali konsep-konsep sains yang nantinya itu akan dituangkan dalam soal yang ada dalam Al-Quran. Nah, yang kedua soal sains itu dengan menggali konsep serta terapan yang ada dalam Islam ya, semisalnya zakat, falak dan tema lainnya yang dihubungkan dengan sains ya. Ini dimaksudkan agar siswa tetap mengkaji konsep keislaman dengan sains yang holistik. Lalu yang ketiga, soal keilmuan sains murni. Nah, ini dilakukan sebagai upaya tetap mensejajarkan siswa-siswa madrasah dengan siswa-siswa olimpiade sains di luar sana. Nah, yang keempat, soal ini bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Arab. Jadi, 3 bahasa ini akan digunakan dalam kompetensi sains madrasah ini. Diharapkan siswa dapat go internasional melanjutkan perlombaan. Ya, begitu. Nah, lanjut. Kemudian kedua ada tingkat MTS atau SMP. Di sini ada 3 mapel. Kalau tingkat SD ada 2, kalau tingkat MTS atau SMP sederajat itu ada 3. Yang pertama, matematika terintegrasi. Kita sudah tahu terintegrasi itu maksudnya apa, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada IPA terpadu terintegrasi dan IPS terpadu terintegrasi. Nah, untuk bidang MA atau SMA ini ada 6. Nah, 6 bidang yang dilombakan. Yang pertama matematika terintegrasi, kemudian biologi terintegrasi, fisika terintegrasi, kimia terintegrasi, dan ekonomi terintegrasi, dan yang terakhir itu adalah geografi terintegrasi. Nah, jika di total ini ada 11 mata lomba ya. Nah, kemudian bagaimana dengan persyaratannya ya, persyaratannya. Nah, persyaratan peserta yang pertama itu adalah siswa itu berkewarganegaraan Indonesia dan terdaftar secara resmi di madrasah. Jadi harus terdaftar di madrasah. Kalau sekolah lain, misalkan sekolah di naungan Kemdikbud, mungkin tidak diperkenankan untuk ini. Jadi yang dinaungi madrasah baik negeri atau swasta. Nah, yang dibuktikan dengan kartu pelajar dan surat keterangan kepala madrasah atau sekolah serta rapot terakhir. Nah, kemudian untuk siswa MI atau SD kelas 4, 5, 6 ya. Jadi kelasnya 4, 5, dan 6 kalau jenjang siswa MI dan SD. Kalau siswa MTS itu kelas 7, 8, 9. Dan siswa MA atau SMA itu kelas 10, 11, dan 12. Itu pada tahun pelajaran 2021 dan atau 2022. Nah, jadi ini menginjak tahun ajaran baru. Jadi kalau misalkan di bulan Juni karena belum bagi rapot, siswa masih kelas 11, kemudian tahun ajaran baru yaitu 2021-2022 sudah menginjak kelas 12, itu bisa diikut sertakan. Nah, kemudian
Setiap siswa yang diusulkan oleh kepala madrasah atau sekolah itu berdasarkan hasil seleksi KSM tingkat satuan pendidikan. Nah, hanya dapat mengikuti. Nah, ini digarisbawahi mengikuti satu bidang kategori lomba. Jadi misalkan kita mengirimkan matematika terintegrasi untuk jenjang SMA, ya, maka hanya satu saja yang boleh ikut. Ya, tidak boleh menyabang ke bidang lomba lain. Nah, kemudian peserta yang melanggar ketentuan di atas akan didiskualifikasi secara otomatis secara sistem KSM. Jadi sudah otomatis by system tergugur kalau ada yang tidak sesuai. Nah, kemudian kita langsung ke waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, ini ada beberapa timeline ya. Kami sajikan dalam bentuk tabel. Untuk tahapan KSM tingkat satuan pendidikan, itu waktu pelaksanaannya kapan? Itu tanggal 21 sampai 30 Juni tahun 2021. Nah, ini tempatnya di mana? Tempatnya itu ditetapkan oleh madrasah atau sekolah masing-masing. Jadi, prosedurnya bisa diseleksi secara mandiri. Ya, misalkan kita akan mengirimkan bidang matematika terintegrasi tingkat MA. Karena dibutuhkan satu, maka kita harus seleksi dulu. Nah, misalkan di suatu madrasah itu ada yang pintar matematikanya 3. Kita seleksi secara internal untuk diajukan ke tahap selanjutnya ke tingkat kabupaten atau kota. Nah, jadi pendaftaran KSM kabupaten tingkat kota itu setelah dipilih satu orang per bidang itu tanggal 5 sampai 26 Juli tahun 2021. Nah, didaftarkannya oleh operator madrasah ya atau guru yang mengerti IT. Nah, ini tempat pelaksananya bisa di rumah masing-masing peserta atau tempat yang representatif. Nah, representatif itu apa? Yang mewakili ya terkait adanya sinyal dan komputer yang digunakan. Nah, jadi sebenarnya pada saat seleksi tingkat kabupaten ya itu bisa dilaksanakan di rumah. Tapi dengan catatan siswa memiliki laptop ya. Laptop yang ada webcamnya atau komputer. Nah, kalau komputer itu kan tidak ada webcam. Kita bisa pasang eksternal ya. Dengan tujuan bisa terkoneksi internet. Dan karena menggunakan aplikasi ujian ya, Safe Exam Browser. Nah, kalau tidak bisa di rumah, itu bisa di sekolah atau madrasah yang sudah memfasilitasi adanya sarana dan prasarananya. Biasanya sudah dibantu oleh proktor atau teknisi ya, supaya menginstalkan aplikasinya. Jadi siswa tinggal datang, tinggal duduk, karena ujian ini berbasis internet ya, karena akan terkoneksi dengan server KSM pusat. Jadi untuk tanggal 5 sampai tanggal 26 Juli itu adalah tahap pendaftaran KSM kabupaten atau kota. Nah, kemudian ada uji cobanya dulu. Nah, uji coba KSM kabupaten tingkat kota ini tanggal 14 sampai 16 Agustus tahun 2021. Nah, tempatnya bisa di rumah masing-masing atau tempat yang representatif. Lagi-lagi bisa di sekolah atau madrasah atau di rumah jika sudah ada fasilitas yang memadai. Nah, kemudian pelaksanaannya ya, itu KSM Kabupaten Kota itu tanggal 21 sampai 23 Agustus tahun 2021. Nah, lokasinya bisa di rumah atau tempat yang representatif lagi-lagi ya. Itu terkait dengan sinyal dan PC. Cuma kebanyakan setiap madrasah itu diselenggarakan di madrasah, tempatnya di lab komputer, agar siswa tinggal fokus dengan ujiannya dan hal-hal yang berbau dengan komputer dan aplikasi sudah diinstal oleh pihak proktor atau teknisi yang terkait. Nah, kemudian untuk pengumuman pemenangnya untuk tingkat kabupaten atau kota. Nah, karena tingkat kabupaten kota itu dikirim oleh madrasah ya, masing-masing satu siswa per mata pelajaran atau lomba yang dilombakan. Jadi pengumuman pemenangnya itu tanggal 28 Agustus tahun 2021 di link atau website ksm.kemenak.go.id. Nah, setelah itu, setelah diumumkan jika siswanya terpilih masuk kategori
3 besar ya, satu provinsi saja, misalkan di Jawa Barat, setelah di ranking masuk ke 3 besar, maka akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu KSM tingkat provinsi ya. Itu dilaksanakan pada tanggal, itu sudah otomatis ya, tanggal 18 sampai 20 September 2021. Nah, lagi-lagi tempatnya bisa di rumah atau tempat yang representatif terkait sinyal dan PC yang digunakan ya. Cuma untuk menghindari risiko kegagalan teknis, kalau ada apa-apa biasanya lagi-lagi di lab komputer dibantu oleh proktor dan teknisi. Nah, kemudian untuk pengumuman pemenang KSM provinsi itu tanggal 25 September tahun 2021. Nah, bisa diakses di ksm.kemenak.go.id. Nah, masing-masing provinsi akan diambil satu untuk maju ke KSM tingkat nasional. Nah, itu akan diadakan technical meeting terlebih dahulu tanggal 9 Oktober tahun 2021 ya. Kemudian KSM nasional berbasis komputer yaitu tanggal 23 Oktober 2021. Nah, jadi peserta dikumpulkan di provinsi masing-masing, bisa di madrasah, di kanwil atau tempat yang telah ditentukan oleh kanwil. Nah, baru tanggal 24 Oktober 2021 itu KSM nasional itu eksplorasi atau eksperimen. Nah, ini peserta dikumpulkan lagi di provinsi masing-masing, madrasah, kanwil atau tempat yang telah ditentukan oleh kanwil. Dan terakhir, pengumuman dari lomba KSM tingkat nasional ini pada tanggal 30 Oktober dan bisa diakses di ksm.kemenak.go.id. Nah, untuk tanggal ini masih bersifat tentatif, maksudnya bisa berubah sewaktu-waktu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk tes dan tahapan. Nah, kita tahu tahapannya ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan tingkat satuan pendidikan, dalam hal ini tingkat madrasah, tingkat kabupaten atau kota, KSM provinsi, dan KSM nasional. Nah, bentuk tesnya apa saja? Bentuk tesnya itu berupa tes tulis ya untuk tingkat satuan pendidik atau tes lain yang ditetapkan oleh masing-masing madrasah. Nah, biasanya kalau madrasah itu sifatnya itu relatif ya, mungkin bisa ujian tulis manual, bisa melalui Google Form atau bisa menggunakan CBT, itu tergantung kemampuan operator madrasah sekolah masing-masing. Nah, ini penyelenggaranya adalah Komite KSM Satuan Pendidikan dengan tujuan akan mengambil satu siswa dalam setiap bidang. Nah, setelah terpilih satu bidang ya, satu bidang satu siswa akan didaftarkan oleh operator, maka akan ke tahap selanjutnya itu KSM kabupaten atau kota. Nah, tes KSM ini berbasis komputer. Nah, yang pertama soalnya itu berupa pilihan ganda dan esai singkat. Jadi bisa berupa esai singkat dan pilihan ganda. Yang kedua, soal ini disiapkan oleh Komite Ahli KSM Nasional. Jadi bukan sekolah atau madrasah lagi yang membuat soalnya. Ini sudah yang membuat adalah Komite Ahli KSM Nasional. Dan sarana KSM-nya itu disiapkan oleh siapa? Oleh Komite Satuan Pendidikan, Komite Kabupaten Kota atau peserta itu sendiri. Jadi lokasinya tesnya bisa di mana nih? Ini tergantung madrasah atau Komite Kabupaten Kota atau Satuan Pendidikan ya. Kemudian yang keempat, penilaiannya terpusat oleh Komite KSM Nasional. Jadi penilaiannya diambil oleh Komite Nasional. Kemudian untuk tingkat provinsi itu tes KSM-nya sama berbasis komputer. Yang membedakan di sini adalah sarana KSM-nya itu disiapkan oleh siapa. Kalau tingkat provinsi ini ada tambahan, bisa oleh Komite Provinsi tambahannya ya. Kalau di sini kan tingkat kabupaten. Kemudian terakhir KSM nasional. Nah, KSM nasional ini yang terlibatnya sarannya itu dilibatkan dari provinsi dan komite pusat sudah terlibat di sini. Ya. Nah, kemudian untuk penilaiannya itu ada nilai hasil ujian dan nilai integritas. Ya, jadi peserta itu nilai integritas maksudnya peserta itu dilarang berbuat kecurangan ya, misalkan digantikan oleh orang lain atau istilahnya pakai joki, kemudian menerima bantuan dari orang lain itu tidak boleh,
Kemudian menggunakan alat bantu yang dilarang seperti alat komunikasi, kalkulator, atau kamus, dan lain sebagainya itu tidak boleh. Kemudian membaca referensi. Kemudian terdapat orang lain di sekitar peserta. Jadi benar-benar harus steril ruangan tersebut. Kemudian tidak terlihat pada kamera atau webcam. Jadi peserta atau siswa itu harus selalu terlihat pada kamera atau webcam pada saat pengerjaan soal. Kemudian tentu saja pakaiannya itu tidak sesuatu kurang sopan, itu harus disesuaikan dengan kondisi ujian ya, misalkan pakai seragam ya yang sopan gitu. Kemudian peserta itu yang tidak mengikuti atau peserta itu yang melakukan kecurangan itu akan otomatis diskualifikasi oleh sistem. Ya. Adapun kriteria penilaiannya itu kalau pilihan ganda benar kasih skornya 4, kalau salah nilainya 0 dan tidak menjawab 1. Ya. Jadi kalau salah nilainya berapa? 0, kalau tidak menjawab itu 1. Kemudian kriteria penilaian untuk soal esai singkat ya, benar itu nilainya 6, tidak menjawab atau salah itu nilainya 0 ya. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi ya. Nah, kisi-kisi ini soalnya itu terintegrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman seperti sudah dijelaskan di awal, bahwasanya soal sains yang terintegrasi itu dengan keislaman dengan menggali konsep-konsep sains yang nantinya akan dituangkan dalam soal yang ada dalam Al-Quran. Kemudian soal sains itu dengan menggali konsep serta terapan yang ada dalam Islam, misalnya zakat, falak, dan tema lainnya. Nah, untuk kisi-kisinya yang pertama kita akan melihat daftar materi kompetisi sains madrasah tahun 2021 ya, untuk tingkat MI atau SD. Nah, untuk konten sainsnya tersendiri untuk matematika terintegrasi itu ada bilangan, ada aljabar, ada geometri, ada kombinatorika, dan kapita selekta. Itu berisi tentang pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan, aljabar, geometri, dan kombinatorika. Itu untuk tingkat MI atau SD. Dan di dalamnya ada konteks agamanya, itu ada sejarah dan kebudayaan Islam, ada fikih, ada akidah akhlak, ada Quran hadis, dan sejarah dan kebudayaan Islam, dan seterusnya ya, bisa dibaca di sini. Nah, kemudian untuk IPA terintegrasinya bisa dilihat di sini ada keterampilan sains dalam metode ilmiah dan bisa dibaca sampai bawah. Ya, ini untuk tingkat jenjang MI atau SD. Ya, ini ada di Juknis tahun 2021 KSM. Nanti link downloadnya bisa kalian download di deskripsi. Nah, kemudian untuk tingkat MTS atau SMP, ini ada 3 bidang lomba yang diujikan. Itu ada matematika terintegrasi. Nah, ini konten sainsnya itu meliputi kombinatorika, aljabar, geometri, kombinatorika, kapita selekta. Ya, bisa dibaca di sini, dan konten agamanya seperti di bawah ini. Nah, kemudian IPA terpadu. Nah, karena IPA terpadu ini memiliki beberapa cabang, yaitu fisika. Nah, fisika yang diujikan pengukuran energi, gerak dan gaya, fluida, getaran, cahaya, dan optika, zat dan kalor, bisa dibaca di sini. Kemudian kelistrikan. Ini untuk fisikanya. Kemudian untuk biologinya, untuk IPA terpadu tingkat MTS itu makhluk hidup, organisasi kehidupan, nah kemudian keanekaragaman dan klasifikasi makhluk hidup, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya ke IPS terpadunya untuk tingkat SMP atau MTS. Nah, ini ada interaksi antar ruang, interaksi sosial, interaksi antara manusia, dan seterusnya. Untuk konteks agamanya sama saja di atas ya, meliputi, nah seperti ini, meliputi ini sama saja sebenarnya. Nah, ini untuk tingkat MTS atau SMP ya. Kemudian untuk tingkat MA-nya, nah tingkat MA itu karena ada 6, kita bahas yang pertama dulu, yaitu tingkat MA matematika terintegrasi. Yang pertama ada sistem bilangan real, ketaksamaan, nilai mutlak, suku banyak, fungsi, limit, turunan, integral,
statistika, transformasi, sistem koordinat bidang, deret barisan, ya barisan deret maksudnya, sistem persamaan, geometri, kombinatorika, dan teori bilangan. Nah, ini konteks agamanya, ya. Jadi konteks agamanya berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan Islam. Kemudian di sini ada fikih, akidah akhlak, dan Quran dan hadis. Ya. Kemudian biologi terintegrasi. Ya. Bisa dilihat di sini ada biologi sel dan molekuler, ya bisa dibaca satu persatu. Untuk juknisnya nanti bisa dilihat di deskripsi di video di bawah ini. Nah, ini untuk biologinya. Kemudian untuk fisika terintegrasinya ada matematika fisika, pengukuran, dan seterusnya. Lalu untuk bidang kimia terintegrasi ada atom, tabel periodik unsur, ikatan kimia, stoikiometri, larutan, reaksi, reduksi, dan oksidasi, dan seterusnya. Lalu ekonomi terintegrasi, nah, sini ya. Kemudian yang terakhir itu ada geografi terintegrasi. Nah, itu adalah kisi-kisi yang akan keluar pada saat ujian KSM. Nah, tentu saja untuk bahasa yang digunakan ada 3 bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Jadi silakan dipelajari bahasa-bahasa. Oke. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.